Prof Gayus, tadi kita sudah membicarakan soal bagaimana hakim itu bisa membuat pertimbangan dan vonis yang mendapat tekanan, meskipun tekanan itu susah dibuktikan. Tadi pertanyaan Bung Refli, sebagai seorang hakim agung, bisa nggak mencium bahwa ini pertimbangan dan vonisnya memang bau-baunya? Gini, ya pada umumnya ini hakim mengenai tiga pintu untuk memastikan apakah ini ada yang kurang beres. Yang pertama hakim mengenai logika, yang kedua mengenai keyakinan, ketiga mengenai hukum, yuridis. Apa di yuridis saja lah, kalau di dua tadi masih sulit dibayangkan. Harus ada pembuktian yang tepat. Harus ada pembuktian yang tepat, itu hukum yang paling tinggi. Dibuktikan untuk keadilan. Jadi kalau bilang wah gak ada yang berani, gak ada yang mau. Ya kalau itu gak terbukti. Pertanyaan saya, ini mohon maaf Ros. Berdasarkan logika, hati dan hukum Prof Gayus, kasus ini bau atau enggak? Saya tentu tidak bisa menyoroti yang perkara sedang berjalan. Ya, Anda juga bisa ngomong sebenarnya kalau ada berani ya itu menyimpang bagi saya karena itu Anda tidak saya berani mengatakan ini peradilan sesat. Sebagai pengamat. Saya mengatakan ini peradilan sesat. Saya bertanggung jawabkan sebagai pengamat, sebagai academician, sebagai apapun. Ini peradilan sesat. Kalau akademisi di kampus tidak saya boleh. mengatakan ini pertanggung jawab saya mengatakan peradilan sesat. Itulah sebabnya Presiden mengeluarkan abolisi. Karena abolisi itu menghapus segala tindak pidana yang ada. Itu beda dengan sama amnesti. Amnesti dianggap salah. Jadi gini Prof, yang namanya Tom Lembong, kalau dia dikasih amnesti menolak dia. Karena amnesti itu artinya dia salah dan diampuni. Oh ini Anda ingin kembali ke penjelasan Prof Gayus mestinya ketika tahu dakwaan yang nggak jelas, vonis hakim juga tidak memberikan rasa keadilan. Prof Gayus tadi mengatakan mestinya ditolak aja abolisi ya. Tapi kalau amnesti yang ditolak, kalau abolisi... Iya dong, beda. Abolisi itu menghilangkan segala proses. Jadi gini. Sebentar. Kenapa Anda bersikeras bahwa ini peradilan sesat? Ya sesat. Karena tidak jelas kasusnya, tidak jelas kerugian negaranya, tidak jelas mens reanya, tidak jelas kemudian pelanggaran hukum pidananya. Itulah. Kalau nggak jelas semua... Lalu Anda menghukum pakai apa? Makanya saya katakan pendapat tadi Anda. 4,5 tahun itu kan pendapat apa? seorang Dr. Refli Harun. Bukan Profesor pendapat Gayus, hakim. saya kan tanya 4,5 tahun itu menurut Anda masuk akal nggak? Ya hakim berhak, bukan masuk akal apa tidak akal, ini sulit. Lah, Anda kan mengatakan tadi logic thinking, hati, keadilan, sama hukumnya. Nah saya katakan 3 elemen itu coba diterapkan dengan kasus ini. Logis nggak? Adil nggak? Sesuai dengan hukum nggak? Kalau saya bilang 3-tiganya enggak. Tunggu, saya tidak mau betul atau salah ya. Iya. Tapi saya mengatakan wajar. Saya dengan kalimat wajar. Wajar apa? Wajar dihukum 4,5 tahun. Ya wajar. Nah itu nggak apa-apa, pendapat kita hormati. Tapi bagi saya 3 level wajar? Itu nggak wajar sama. Tanya dulu kenapa wajar. Gitu. Wajar kan dengan pertimbangan-pertimbangan yang diungkapkan. Bahwa dalam kasus ini telah disepakati tidak impor gula. Bulan Mei tahun 2016. Prof baca nggak? Yang namanya rapat koordinasi itu ada yang menyetujui, tidak menyetujui. Jadi yang namanya rapat itu bukan sekali. Kita kan tunggu. Dan terakhir. Itu jangan kita bahas lagi sekarang karena itu sudah lewat. Intinya sekarang sudah dapat abolisi. Tetapi hakim kemudian dilaporkan. Pertanyaan awal saya buat seorang mantan hakim agung. Ini cukup adil juga nggak ketika dakwaannya sendiri sudah sangat tidak adil, kemudian berubah-berubah, tetapi kesalahan itu hanya ditimpakan pada majelis hakim. Sementara Prof Gayus mengatakan harusnya ini semua satu paket. Kalau perilaku hakim, perilaku jaksa, perilaku advokatnya itu masih bisa diadukan dan diusut ketiga-tiganya. Tetapi ketika itu masuk materi nggak bisa? Tidak bisa karena dihentikan. Kalau nggak mau dihentikan ya tolak saja abolisinya. Maka berjalan. Itu bodoh sekali kalau tolak abolisi. Abolisi itu adalah pengakuan negara, Presiden Prabowo, bahwa Tom Lembong tidak bersalah. Oh tidak. Oh no. Ini saya sangat keberatan. Abolisi itu beda sama amnesti. Saya sangat tahu. Iya, abolisi itu adalah menghilangkan segala proses. Sekarang saya tanya, apakah kemudian dengan abolisi ini Tom Lembong pernah melakukan tindak pidana atau tidak? Tidak. Hapus semuanya. Kata Anda?
Oh iya, kan hakim mengatakan ada kerugian negara, loh, ada tidak mentaati. Itu nanti diterapkan karena misalnya apakah dia qualify untuk jadi menteri atau enggak. Karena gini, ada satu aturan, kalau seandainya pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang diancam hukuman 5 tahun atau lebih, Anda nggak bisa menjadi pejabat negara tertentu. Tapi untuk Tom Lembong, ketika dia diabolisi, dia clear. Tidak pernah terlibat dalam tindak pidana apapun. Tapi kalau amnesti, ini saya masih bantah ini. Clear kembali utuh sebagai kehormatan dia dimiliki, mesti kasusnya dianggap tidak ada. Dihentikan. Iya, dianggap tidak ada. Prof harus bedakan dengan deponering. Kalau deponering set aside, dikesampingkan. Dihilangkan, dihapuskan sama dikesampingkan beda. Kalau dihapuskan tuh barangnya nggak ada. Kalau dikesampingkan barangnya ada, tetapi demi kepentingan umum. Saya jelaskan ya. Ini. Maka gantian. Kalau amnesti begitu. Silakan. Saya bilang kalau itu dihentikan memang proses hukumnya dihentikan. Ya. Tetapi mengembalikan harkat martabat belum. Kenapa? Karena dari 5 unsur tadi kan hak presiden prerogatif kan termasuk rehabilitasi. Ini masih diproses. Saya berbeda pendapat. Jadi rehabilitasi itu Prof, kalau sudah inkrah. Contoh ya. Contoh misalnya. Itu kalau gerasi betul. Iya. Hanya gerasi. Enggak. Oke. Inkrah. Contoh misalnya. Ini Sagana Nainggolan. Dihukum berdasarkan hukum yang akhirnya dinyatakan inkonstitusional. Diincar karena berpendapat. Dia tercatat sebagai ex narapidana sampai sekarang. Tidak qualify untuk jadi menteri dan pejabat lainnya yang memang mengharuskan syarat itu. Nah, Presiden Prabowo bisa memberikan rehabilitasi terhadap orang-orang seperti itu. Karena Syahganda sudah divonis, sudah gitu. Itu Anda betul. Oleh karena itu Tom Lembong belum mendapatkan rehabilitasi. Beda. Kalau Tom Lembong pendapat saya mengatakan enggak. Dia dihapuskan. Bagaimana Anda mau direhabilitasi terhadap kasus yang tidak ada lagi? Dihapuskan proses hukumnya Mas. Proses hukumnya dihapuskan. Proses hukum itulah yang menentukan orang bersalah atau tidak. Itu orang kemudian direhabilitasi atau tidak. Itu dihapuskan supaya tidak ada itu yang menggoncangkan semua negara. Kita merehabilitasi terhadap suatu hal. Karena Anda narapidana maka Anda direhabilitasi. Karena Anda dianggap salah Anda direhabilitasi. Lah ini dihapuskan semua ngapain lagi direhabilitasi? Ini kan sudah proses hukum ada putusan. Sekarang saya tanya Prof Gayus. Bersalah. Tom Lembong bisa nggak jadi menteri? Siapa? Dengan adanya abolisi ini bisa nggak jadi menteri dia? Saya berpedoman kepada rehabilitasi. Kalau dia belum direhabilitasi, dia belum layak. Bagaimana mungkin? Baiklah. Orang dia sudah dihapuskan tidak semua. Tidak apa-apa. Intinya sekarang sebenarnya jadi langkah untuk melaporkan hakim tetap jalan. Karena itu juga bagian dari koreksi. Kalau memang ada sesuatu keliruan itu harus diluruskan. Kalau tidak ada ya silahkan jalan. Tapi memang 2 ahli hukum kita bisa mendapatkan 3 teori hukum baru. 10.